Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini kita bersama seorang tokoh, Bapak Malik Salim, yang belakangan beliau konsen memberikan perhatian, tenaga, pemikiran, bahkan waktunya untuk membangun kepariwisata di Sumbawa Barat. Nah, salah satu objek wisata yang sudah berhasil ditata oleh beliau diantaranya adalah Pantai Balat. Kita bincang-bincang dengan beliau pada sore ini untuk menggali pemikiran sekaligus cerita tentang bagaimana Balat dimulai dibenahi sampai kemudian lahir menjadi Balat yang seperti ini. Kemudian barangkali juga ada hal-hal yang bisa kita kembangkan ke depan terkait dengan potensi kepariwisataan Sumbawa Barat. Karena itu kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bang Malik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih sehat Bang. Alhamdulillah. Begini Bang, belakangan ini kami cermati Sia banyak konsen untuk memikirkan bahkan mengerjakan gitu, sudah action pada bagaimana membangun kepariwisataan di Sumbawa Barat dan Balat salah satunya. Ya, mohon kami disampaikan pemikiran bagaimana anunya. Kalau soal concern atau memberikan perhatian, sebenarnya dari dulu waktu saya di Newmont juga, saya juga getol membangun fasilitas-fasilitas seperti ini, seperti di pantai di Lingkar Lambang sana. Pernah kita bangun di Pantai Sekongkang, Pantai Balat. Memang waktu itu ya mungkin tidak maksimal ya, tapi sekarang sebenarnya awal-awalnya karena saya punya waktu, terutama karena saya udah tinggal di Sumbawa. Istri saya orang Sumbawa, orang dari Empang, jadi saya ada waktu yang banyak di Pulau Sumbawa. Dulunya saya sering di Mataram, Teling Jalan. Kalau soal ide-ide dan dari dulu sih selalu ada hal seperti itu. Tapi sekarang saya bilang saya punya waktu. Punya ide, kalau nggak punya waktu juga percuma. Betul. Itu salah satunya. Ya, bahwa memang cermatan kami bahwa Pantai Maluk dulu sempat ditata. Ya. Abang juga ambil peran saat itu. Dan sekarang setelah fokus di Sumbawa dan kemudian Balat yang ditata. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran tentang konsep penataan Balat hingga menjadi seperti ini? Iya, memang kalau orang yang tahu siapa saya ya, siapa Malik Salim waktu saya bekerja di mana-mana, memang saya orang itu cenderung perfect kalau bekerja. Kalau membawa sesuatu itu mesti saya senang benar. Kalau nggak saya senang, saya nggak berhenti. Memang susah. Saya nggak mau peduli mau habis uang berapapun. Makanya saya bilang, apa yang saya ingin tidak bisa berhenti hanya karena uang atau dana. Hanya bisa berhenti apabila saya puas. Itu seperti di Maluk saya alirkan air, ada tempat wash tap di restoran dan segala macam. Mesti ada shower dan segala macam. Meskipun itu nggak ada semua. Sama juga seperti yang di sini. Jadi memang saya bilang tadi itu saya tuh bukan tipikal orang yang menjuru orang membangun, enggak. Tapi saya suka terjun langsung karena satu keindahan itu menurut saya itu mesti diwujudkan. Kalau kita juga nggak cinta susah. Sama seperti ya ada satu contoh ya. Kadang-kadang banyak program-program yang bagus dari pemerintah, tetapi hasil airnya jelek. Karena apa? Karena kurang pengawasan. Juga nggak ada keinginan untuk membuat sesuatu itu yang baik, yang senang. Menurut saya prinsipnya seperti itu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu pasti orang datang, pasti orang untuk datang melihatnya. Bagaimana kita meminta orang untuk mendatang ke KSB, tetapi kita di sini tidak ada fasilitas-fasilitas yang indah yang bisa ditonjolkan. Seperti itu. Nah, bagaimana Abang menggerakkan sumber daya masyarakat? Karena membangun kepariwisataan apalagi di sekitar pantai ini kan bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Ya, salah satu kelebihannya, kita tuh meskipun banyak pantai ya, Balat ini kelebihannya karena memang ada masyarakat di sini. Di samping itu ada yang paling penting di kawasan wisata pantai itu mesti ada air bersih, mesti ada listrik. Ya, mesti ada masyarakatnya juga. Dan di sini itu tersedia semua. Bahkan salah satu yang dibutuhkan sekarang, Anda kalau pergi ke pantai yang bagus, foto-foto tapi nggak bisa diposting, percuma juga, orang malas. Nah, di sini signalnya bagus. Jadi Balat ini perfect. Komplit. Ya, ibarat kalau masak sepat itu semua bumbunya ada. Gitu.
Dan sekarang ini balat kita sudah dikenal di mancanegara. Hingga muncullah ikon itu, ndak ke balat, ndak keren bang ya. Iya. Dan itu dipublish oleh Pak Wabub kalau ndak salah yang pertama dulu. Iya. Nah terakhir saya lihat Pak Bupati ikut meluncing souvenir Iya. atau tempat penjualan cindera mata gitu. Iya. Bersamaan juga saya lihat ada Bang Fahri Hamzah hadir di acara yang sama. Bagaimana anunya? Iya, saya itu kalau ada hal-hal yang baru begitu memang saya minta Bupati untuk hadir supaya beliau tahu juga. Karena meskipun kita ada satu kios souvenir, tapi kita harapkan juga nanti ada kios souvenir lainnya di KSB ini. Iya. Bupati sendiri juga waktu datang kemari ke situ, wah masa kita nggak bisa bikin seperti ini? Dan kios itu sebikin cantik, benar siang malam saya bekerja. Itu semua desainnya dari saya. Pokoknya Full ya. iya, orang itu nggak tahan sebenarnya kalau kerja sama saya. Tapi kalau orang yang terbiasa ya seperti itu. Yang saya bilang itu ya indah itu mesti diwujudkan. Nggak bisa aja hanya sekedar bilang aja seperti itu. Pak Hari juga waktu itu memberi komentar bahwa ini fasilitasnya udah luar biasa. Udah taraf nasional atau internasional. Yang saya bilang masyarakat di KSB ini mesti beruntung dengan ada balap ini. Karena tidak ada di tempat lain. Betul. Pantai-pantai yang bagus yang punya fasilitas publik umumnya minim. Meskipun pemerintahnya kuat untuk mengadakan fasilitas publik, tetapi kalau tidak ada masyarakat yang menjaga, itu bahkan menjadi barang ronsokan, bahkan itu bisa jadi pemandangan yang kotor. Di Balat ini ada masyarakatnya, jadi mereka bisa merawatnya sendiri. Oke. Hadirin sekalian, sebuah ide tidak cukup hanya untuk dilahirkan sebagai kata-kata, tetapi mesti ditindaklanjuti dengan aksi. Untuk melakukan aksi pun butuh keberanian sekaligus pengorbanan. Hanya orang gila yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Seorang figur Pak Malik Salim adalah tokoh yang sudah melakukan hal yang luar biasa bagi masyarakat, juga bagi daerah dalam hal peningkatan pembangunan di bidang kepariwisataan ini. Karena itu sinergi antara pemikiran yang gagasan yang cerdas dari beliau dengan intervensi atau kebijakan pemerintah tentu lebih akan membuat ini menjadi lebih elok. Nah, Bang Malik, bagaimana supporting pemerintah daerah dalam hal membangun Balat salah satunya ini? Kaitannya dengan koordinasi kebijakan dan pembiayaan. Kan, saya bilang, saya ketemu dengan Bupati dan juga Wakil Bupati bahwa saya punya waktu. Waktu itu ada dua daerah yang rencana kita bangun, itu Danau Taliwang sama Balat. Tapi nanti saya cerita soal Danau Taliwangnya. Waktu itu saya bawa konsep bahwa kita itu pertama kali kan kita cuma dapat dana bantuan dari Pemda itu 75 juta. Sebenarnya peanut itu. Kita udah bekerja, uangnya belum ada. Kita pakai uang sendiri, kita minta ke sana kemari juga seperti itu ya. Tapi pola kerja yang saya lakukan ini disenang sama Bupati sebenarnya. Karena saya bilang kalau membangun fasilitas seperti ini diserahkan ke kontraktor, ya kontraktor berdasarkan gambar ya. Betul, dia bekerja itu dia tinggalin. Kalau saya enggak. Nggak ketemu konsepnya. Saya coba dibayangkan. Ini kita mulai Juli 2019 sampai sekarang Juli 2020 saya masih bekerja di Balat ini tidak berhenti-berhenti. Saya bilang sampai betul-betul selesai. Bahkan dalam minggu-minggu ini kita sudah ada master plan Balat untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Kita coba untuk memberikan ke pemerintah seperti itu. Kenapa tadi saya kerjakan seperti itu? Karena inilah, pertama ada dua hal yang saya bilang. Saya juga kepengen menerjemahkan apa yang Presiden bilang, Jokowi bilang. Kita tuh biasanya hanya mendelivery program. Tetapi tidak pernah mau tahu berhasil atau tidaknya. Misalnya Anda serahkan perahu nelayan. Sudah serahkan, anggap, oke, I'm done. That is not enough. Betul kan? Selalu kayak gitu. Turun. Mestinya tingkat keberhasilannya itu baru kita akui sampai mereka dapat ikan, sampai mereka bisa menjual ikan, sampai mereka bisa membeli lauk pauk untuk dia makan, sampai dia sejahtera. Kalau bisa seperti itu. Makanya saya bilang, kalau berhasil Balat itu kita harus menuju ke 10 langkah. Ini baru langkah keempat. 6 more step we need to go. Jadi masih lama, nggak bisa seperti itu.
memang pola kerja seperti ini di pemerintah mungkin tidak ada, tetapi betul. pemerintah kan tidak dilarang juga untuk Kreasi, ya. berkoalisi ya, Iya, atau kerjasama iya. dengan orang-orang yang seperti saya ini. Betul. Seperti itu. Memang Saya kira dukungan pemerintah bagus. bagus ya. Nah, dalam pengembangan Balat yang baru 1 tahun dikelola, ditata, sudah menjadi seperti ini. Itu ekspektasi masyarakat tentang Balat sudah luar biasa terhadap apa yang kita dapatkan pada titik ini. Iya. Bahkan ada masyarakat yang sempat kita wawancarai, nggak nyangka kita bisa seperti ini Balat ini Pak, katanya kan. Ya saya bilang, kalau tidak ada orang gila nggak mungkin bisa lahir sesuatu yang lebih besar. Tetapi dalam step pengembangan yang sudah disampaikan tadi, ini kan baru langkah keempat. Ya, barangkali bisa ada bocoran dikit Bang. Planning pengembangan Balat ke depan untuk melangkah ke 5, ke 6 dan seterusnya itu apa barangkali. Ada bocoran dikit lah biar kita bisa. Kalau saya kan bukan tipikal orang yang suka dipuji-puji ya. Saya nggak suka orang bilang gini-gini, saya sih cuek aja. Tadi saya dari Empang jual terasi kok. Sama mesin saya bawa, nggak ada masalah. Ya Malik tetap Malik aja. Tapi memang ya masih 6 langkah lagi. Kalau saya bilang yang pertama tadi kita sudah punya master plan. Kita udah buat, tinggal kita ajukan ke pemerintah. Karena kalau mau dibilang ini sebagai kawasan wisata pantai yang sebelum kita bicarakan pantai-pantai yang lain nanti saya harus ditanya soal itu. Memang ini nanti akan diperluas karena ini terlalu pendek. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu datang orang ribuan, udah penuh, udah crowded. Ya. Kita harus tambah WC misalnya supaya ada WC 3-4 shower dan lain-lain. Sehingga orang makanya nanti kita lebarkan. Persoalannya juga masalah tanah itu juga kita akan bawa nanti sampai di sana dan sampai ke sebelah timur. Kenapa? Karena memang ya dulu tanah-tanah ini sudah ada yang punya, meskipun perdanya 100 meter dari permukaan air paling tinggi itu milik Pemda, tapi ya, itu salah satu. Nah kita akan perluas ini sampai nanti ke surut sana, bahkan nanti akan ada kafe di ujung Balat sana. Namanya Ocean Beach Cafe atau apalah namanya. Nanti di ujung sana juga kita akan bikin camping zone, camping area. Orang-orang yang datang yang nggak mau belanja, dia bisa bawa makan dari rumah. Di situ kita sediakan tempat cuci piring, ada beruga, ada tempat manggang, ada tempat bakar dan segala macam kita sediakan. Luar biasa. Jangan kita bilang jangan buang sampah, tapi kita nggak jadi buang sampah. Gitu ya. Tapi kan sebagian fasilitas itu termasuk tempat cuci piring, kamar mandi, bahkan tempat mandi sudah ada di Balat. Oh iya, tempat mandi itu kan lucu. Saya kan pasang pipa di dalamnya supaya tidak kelihatan. Ada ibu-ibu, aduh saya nggak mau mandi, kata belum ada pipanya, katanya bilang. Pas ada anak kecil datang, dibuka kerannya, dia mandi. Oh sudah ada ya pipanya, baru pipa saya sendiri. Saya cerita sama Bupati, sama Pak Hari, ketawa Bupatinya. Ya kerjaan orang gila. Itu berarti besar ya program pengembangan Balat ke depan itu. Ini program besar maksud saya. Dan nah sekarang ini apa yang menjadi planning Bang Malik terkait dengan mensikapi pengunjung dari luar daerah? Iya. Apa kaitannya dengan tempat penginapan atau akomodasi lah? Bagaimana konsep ke depannya Bang? Iya, saya waktu itu udah bicara dengan Pak Nur yang punya hotel di teman yang di Sumbawa itu. Iya. Saya bilang bikinlah hotel di sini. Kita bisa kerjakan orang-orang Balat sudah ada, tapi mungkin beliau ada prioritas yang lain atau gimana. Tapi yang saya dengar ada orang yang mau bikin rumah di sini sebagai homestay dan segala macam. Sudah mulai ada program bikin homestay. Mesti ada. Rumah saya ini sebenarnya juga saya bikin seperti ini. Kalau orang mau homestay juga boleh. Tapi saya khususkan buat teman sebenarnya. Memang itu kan investasi itu. Sekarang kita mulai lihat ya, orang udah mau bikin rumah-rumah bagus di Balat segala macam. Ini sudah banyak. Iya, karena nanti memang untuk stage keduanya, setelah tanah itu kita bebaskan, kita akan bangun taman kanak-kanak atau PAUD, terus ada taman nanti akan ada homestay juga. Di sini akan ada taman juga, nanti ada kebun binatang kecil kayak taman burung itu, terus ada restoran lagi yang kita harapkan mereka tidak menjual produk dari laut tetapi dari ayam atau dari daging, terus ada tempat olahraga dan segala macam. Saya udah biasa kemana-mana ke pantai, bahkan tadi malam
di grup saya Ex Newmont, saya bilang apa yang bisa kita bantu, apa yang kayaknya udah mulai cukup gitu di sini. Tapi Jadi ya itu pengembangannya terintegrasi. ya, ya masih seperti itu ya. Oke. Penasaran kan bagaimana wajah Balat hari ini dan bagaimana wajah Balat 1 tahun ke depan pasti akan lebih berbeda gitu. Karenanya ayo teman-teman yang merasa berada di tempat jauh, pingin jalan-jalan ke Sumbawa Barat, datanglah ke Balat. Kata Pak Wabub, ndak datang ke Balat, ndak keren, gitu ya. Keren, ya. Oke, Bang. Selain itu, kita mengenal Sumbawa Barat ini punya banyak potensi sumber daya wisata. Iya. Dan beberapa titik-titik strategis itu barangkali belum terjamah atau Iya. belum diurus bahkan. Ya. Ya, di antaranya ada Lubuk Taliwang, ada potensi pantai lain gitu kan. Ya. Nah, sebagai tokoh yang memberikan konsen perhatian kepada kepariwisataan, apalagi nih potensi Ya. di sumber daya wisata di Sumbawa Barat yang bisa kita kembangkan, Bang? Iya, sebelum saya lupa soal Lebok itu, memang kita bukan gagal ya di Lebok ya, Ya, ya. tapi memang punya kekhususan sendiri. Saya juga tidak begitu ahli soal tanam-tanaman air seperti itu. Waktu itu saya bilang sama Bupati, saya coba mau bersihkan pinggir jalan terus sampai ke sana supaya orang bisa duduk mancing di situ. Betul. Tapi rupanya tanamannya lebih cepat. Tadi saya lewat juga, saya lihat, ya Allah, saya bilang, oh tumbuh lagi. Persoalan juga dana juga. Kalau kita turunkan alat ke situ, biaya operatorsnya, biaya bahan bakar dan lainnya mahal memang. Jadi mesti ada orang-orang yang ahli bagaimana cara membuang tonyong dan lain-lain Iya, itu, iya, rumput-rumput itu yang jadi persoalannya. Sehingga tetapi kolamnya juga sudah mulai ada, tapi ada sedikit persoalan sosial di situ. Tapi lama-lama kita akan benahi lagi lah, keuangan pemerintah. Tetapi kalau untuk pantai-pantai yang lain, memang di Sumbawa Barat ini banyak sekali. Contohnya Poto Batu, terus ada Pantai Sawi, terus Pantai Jelenga, terus sekarang di Kertasari segala macam. Ya. Tapi ya itu, kalau pantai tidak ada masyarakatnya, sulit memang dikembangkan di mana-mana. Ya di Pulau Bangka sendiri itu banyak sekali pantai, kemana-mana pantai. Tapi kan nggak mungkin ada 10 pantai, 10 fasilitas kita bangun, ya bangkrut juga. Persoalannya ada masyarakat nggak? Betul. Nah sekarang contohnya Pantai Timur itu ya. Dulu saya pernah bilang sama Kiai, kalau waktu beliau bupati, kalau dibuka itu saya bilang pasti akan tumbuh hotel-hotel atau villa-villa di situ. Memang yang kita harapkan hal-hal yang seperti tadi itu, kalau kekurangannya itu investor lah yang masuk. Betul. Kalau investor masuk biasanya dia akan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Yang penting kita sekarang perbaiki akses, jaga keamanan dan lingkungan. Saya pikir mereka akan datang, hotel-hotel pasti akan datang ke sana. Tapi ya sekarang kalau kita bicarakan itu bukan waktu yang tepat karena COVID ini, betul kan? Ya itu. Tapi paling tidak pemerintah dengan kondisi seperti ini minimal mempersiapkan regulasi. Ya. Kemudian mempersiapkan juga kebijakan-kebijakan ke depan gitu. Ya. Karena ini menyangkut juga hal yang terkait dengan aset dan sumber daya daerah. Ya. Nah, jika dicari peluang untuk disinergikan dengan sumber daya investasi dan lain-lain, tentu akan lebih indah dan meringankan anggaran daerah. Memang kalau sebenarnya kalau kita bicara masalah kawasan-kawasan wisata yang ingin kita kembangkan, kita nggak terlalu mikirin tinggi-tinggi gitu. Seperti orang pariwisata, nanti begini, enggak dulu lah. Yang penting buat lokal dulu lah, seperti Balat. Lama-lama pasti akan datang sendiri, kita nggak bisa. Sepertinya Pantai Kertasari itu kan, semua kawasan itu kalau dibuat kayak seperti rest area kayak di tol-tol di Jakarta, kita bangun rumah makan dan segala macam. Tetapi persoalan juga, mobil nggak ada mau lewat situ karena merasa jauh, betul kan? Orang mendingan lewat Teluk daripada lewat sana. Misal seperti orang nggak mau rugi, itu persoalannya. Padahal kalau menurut saya melihat sesuatu yang berbeda itu kan kadang-kadang bisa bikin kita panjang umur dan jauh dari penyakit dan segala macam. Tetapi meyakinkan masyarakat seperti itu. Yang jelas ya itu. Kita boleh berpikir besar, tapi mulainya dari kecil. Sebenarnya di darat juga, seperti sama Rekat dan Telanak, itu kalau dibuat bagus-bagus, lapaknya rapi, tempat ini, itu akan orang akan datang semua. Iya. Kita nggak bisa mengalah ya, kita mulai melakukan yang seperti itu. Memang
saya berpendapat untuk melakukan sesuatu yang besar dan serius itu memang dibutuhkan keberanian atau bahkan pengorbanan gitu. Iya. Dalam konteks ini belum pernah kita melihat upaya yang sangat serius seperti yang dilakukan Bang Malik. Sampai mau nginap setahun loh, stay di Sumbawa Barat untuk bagaimana mengontrol, melihat, mengembangkan dan mengajak sumber daya yang lain. Nah, ini yang penting kan pada poin ada pemberdayaannya. Anak-anak pantai, kemudian masyarakat nelayan gitu kan. Saya lihat sudah mulai menggeliat ekonominya itu kan. Ya, memang arahnya ke sana. Saya tuh kalau apa namanya, memang mungkin kita kebiasaannya, didikan saya juga beda kali ya. Jadi kita maunya anak-anak itu betul-betul serius. Orang Barat sekarang sudah melihat, betul kan? Apanya, pepatah orang bule bilang seeing is believing. Dia lihat, dia baru percaya. Sekarang mereka percaya. Ada buktinya, ada perputaran ekonomi menggeliat di Balat ini. Anak-anak muda yang bekerja sebagai apa aja di sini, parkir atau operator banana mereka. Kita juga banananya juga kita coba untuk operasikan secara profesional karena kita juga orang membayar meskipun itu murah. Kalau di Bali kan banana itu 70.000 per jam, kita cuma 20.000. Iya, kita nggak mau karena ya harus seperti itu. Tapi kita profesional. Pelampung aja kita beli sampai hampir 4 juta. Kita buat bagus pelampung yang 300. Standarnya seperti di film Bewitch. Iya, itu memang ada itu apa namanya, ada pelampung torpedo kayak film Baywatch itu harganya 1.200.000 itu untuk mencari itu. Ada radio handy talkie yang punya frekuensi ini kalau ada apa-apa segala macam ya. Jadi anak-anak Balat juga sekarang enak karena mereka tahu bahwa kalau bekerja baik itu biasanya mendapatkan hasil yang baik juga seperti itu. Oke. Apa harapan Abang ke depan terkait dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya kepariwisataan ini, terutama kepada masyarakat selaku pengguna atau istilahnya pelancong yang datang mencari tempat rekreasi itu? Iya, memang kita ini ada timnya kan, karena kita ada organisasi juga. Kebetulan saya jadi penasehatnya. Ada Harris itu, ada Boya, ada Pok Darwis. Saya harap, saya memang pengen bagi-bagi tugas juga, ada yang urusan untuk hal-hal yang demikian yang kita harapkan. Tetapi dari apa namanya posting-posting di media sosial, termasuk di Instagram, udah banyak sekarang orang mau datang ke Balat. Cuma ya kendalanya orang tanya apakah sudah ada penginapan atau apa di sini dan segala macam seperti itu. Itu tantangan ke depannya. Berarti prioritas ke depan kita ada akomodasi. Iya, karena memang ya pemerintah juga ada rencana kan untuk coba rumah-rumah Balat ini jadi homestay. Tapi saya bilang kalau ada program-program bedah rumah, ya ajak saya lah. Kalau saya yang bekerja pasti nggak kayak gitu. Harus kuncinya sekarang, kuncinya sekarang ya, saya pikir jangan malu-malu lah kalau misalnya mau kerja sama dengan yang namanya Malik Salim itu. Saya nggak malu kok. Silakan. Contohnya tadi saya bawa terasi dari Empang, saya bawa kayu itu saya bawa khusus membuat jembatan. Nanti ada 3 lagi yang saya mau bikinkan sekarang. Ada akuarium air laut. Akuarium? Ya, akuariumnya udah selesai, kita udah bayar, belum ada uang ini, tapi kita udah bayar duluan. Terus nanti akan ada lagi 1 lapak yang bagus, khusus untuk gadis-gadis di Balat ini, untuk mereka jual roti, jual kentang goreng dan kopi. Tujuannya supaya mereka bisa cari uang, tidak perlu uang sakunya mereka minta ke orang tuanya. Dan satu penting lagi, nggak usah minta uang pulsa sama pacarnya. Itu yang saya mau. Jadi perempuan itu mesti independen loh. Itu yang saya mau. Nah itu. Ekonomi ya. Ekonomi lah seperti itu. Nanti ada jembatan, tempat selfie, ada akuarium buat anak-anak belajar. Dan ikannya dari sini. Ya. Nah kemarin saya lihat ada para layang, Bang. Ya, para layang juga itu potensinya luar biasa. Mereka kemarin sudah ada dari Jakarta. Sabtu Minggu ini akan ada para layang dari Jakarta. Besok kan ada panitia Kampung Sehat itu juga akan dipusatkan di sini. Juga ada para layang orang-orang di Jakarta sudah ada. Sebenarnya kalau mereka lepas landas dari sini juga lebih bagus kok dibandingkan dengan tempat yang lain. Karena ya agak beda dengan Mantar kan. Kalau Mantar orang hanya terbang para layang, tapi di sini orang bisa lihat rekreasi ya, sekarang. para layang itu sebenarnya bukan
bukan harus enak dengan atletnya, tapi enak buat penonton juga, ada yang lihat betul. di bawah. Kalau di Mantar orang udah terbang, kita nggak pernah lihat di mana turunnya. Di sini nggak, aksi-aksi turunnya bisa dilihat sama orang. Pertunjukan malah kan. Ya, seperti pertunjukan mesti ada. Kalau di sana lebih kepada yang excitednya atletnya. Kalau di sini yang excitednya ya atlet sama penontonnya juga. Itu bedanya. Itu bedanya ya. Ya. Oke, ke depan Abang barangkali ada pesan menarik lah barangkali kepada pemerintah daerah untuk lebih serius atau lebih bagaimana gitu kan. Saya percaya bahwa sinergi yang dilakukan Bang Malik dan pemerintah sudah baik. Ya. Tetapi perlu peningkatan ya gitu kan. Nah, mungkin ada pesan pada sisi apa yang mesti dilakukan upaya keseriusan itu. Ya. Sebenarnya kalau dari saya sih memang gimana ya, saya juga kalau bicara soal ya pemerintah juga, karena memang lah kan orang kan karena dulu bilang Pak Malik kenapa sih nggak mau calonin diri jadi bupati atau apa. Saya pikir karena memang itu wilayah yang saya nggak suka sebenarnya. Saya nggak bisa dipaksakan makanan yang saya nggak suka. Saya tahu persoalan birokrasi ini memang susah. Kadang-kadang pemimpinnya bagus, pintar dan segala macam, tapi yang bawahnya juga susah digerakkan. Ya mungkin itu masalah. Tetapi yang saya bilang, pemerintah juga harus percaya kepada swasta. Saya kira orang-orang yang seperti saya di KSB ini banyak. Cuma mungkin belum pernah bekerja sama atau gimana. Kalau saya kan inisiatifnya datang dari saya dan orang mungkin udah tahu bagaimana saya, jadi gampang. Tapi yang lain-lain juga saya pikir kalau ya memang ini pekerjaan yang mesti capek, Bang Ais. Kita nggak bisa just like this, nggak bisa. Ya sekarang kalau misalnya saya punya program untuk membangun kawasan wisata, Bang Ais dipanggil mesti duduk, mesti diajak bicara. Oke, ini ada proyek buat Anda, ini segala macam. Saya tahu kalau Anda bikin proyek itu pasti ada untungnya. Tapi satu hal yang saya minta, Anda kan orang Taliwang, jangan korbankan masyarakat itulah. Bangunlah sesuatu yang baik. Itu kan, betul kan? Jangan ngincar untung. Jangan ngincar untung terus. Kata ada yang anak dot di sini, bos mau untung atau enggak katanya. Kalau mau untung begini, kalau mau rugi begini. Nah seperti itu. Dan ini memang terbukti. Betul kan? Nah saya kan kalau dari dulu saya bekerja nggak pernah seperti. Mungkin itu kekurangannya belum ada. Kita hanya tahu melepasin aja. Kalau ada apa-apa ya terserah gitu. Seperti yang contoh, ya saya coba mau kemukakan sekarang di hutan. Di situ ada taman, karena saya sering lewat. Dia bangun taman. Tapi saya pikir uangnya banyak sekali bangun taman. Tetapi kualitasnya jelek sekali. Apa nggak bisa orang bikin? Bisa. Terus kabelnya melintang ke sana kemari. Ibarat orang kalau dikasih lihat sisi perut nih gimana. Kalau Bang Ais datang ke Balat pernah lihat ada kabel nggak? Bupati selalu bilang, Ami Malik kok nggak ada kabel di sini? Mana ini nggak ada? Di rumah saya juga pernah lihat nggak punya kabel. Saya gali, itu bikin kios itu. Waduh bos, nggak ada lagi, harus dari atas kabel. Nggak bisa gali nih paving blocknya. Harus bisa, harus rapi yang seperti itu. Sebenarnya ini semuanya tergantung kita. Level kepuasan seperti itu ada nggak di kita? Betul kan? Kalau kita nggak punya ya percuma aja, bangun ya selesai sudah. Nggak apa-apa, ini uang negara bukan uang saya. Jadi kepuasannya nggak ada, jadi serba susah. Oke, Malaysia. Bisa jadi itu bagian dari komitmen gitu kan. Termasuk bisa, trust, gitu kan. Karena pemerintah belum tentu mau sembarang membuat komitmen atau membuat kerjasama dengan orang atau para pihak jika tidak ada trust. Sekaligus juga jika tidak melihat bahwa pada mitra kerjasamanya itu punya pengalaman. Jadi ini bisa menyangkut masalah sumber daya, wawasan, dan lain-lain. Kadang-kadang nggak bisa diterjemah juga keinginan. Makanya saya bilang, waktu Jokowi ke Mandalika, waktu itu dia berikan arahan ke TGB. Dia bilang begini, ini lapak-lapak yang ada ini katanya mesti dibangun katanya, dibuang ini. Kalau kita nggak bangun, kata nanti yang punya lapak akan bangun seenaknya dia. Begini juga di situ. Kalau kita nggak mau melakukan, siapa yang mau melakukan? Betul kan? Dan itu sudah ditata. Iya. Kan sekarang coba lihat Mandalika begitu bagus. Sebelah sininya lapak, nggak keruan segala macam. Nggak ada. Padahal itu nggak ada uang. Saya nggak mau di sini. Lapak di sini harus sebagai bagus. Saya buat standar. Nggak ada, saya telepon teman. Tolong triplek ya sekarang. Oke, sebentar pemilik datang. Saya pikir kayak gitu.
Oke, barangkali ada pesan atau salam Bang Malik kepada teman-teman, sahabat, rekanan barangkali, atau jaringan-jaringan investor yang barangkali Bang Malik kenal di luar itu, mungkin lewat ini bisa sampaikan salam supaya datang ke Balat, investasi ke Balat, atau ikut ya bagi sama-sama membangun Balat. Biasanya kalau hal-hal yang bagus itu selalu menjadi buah bibir ya, selalu dibicarakan orang selalu ingin datang kemanapun. Orang yang punya uang itu kepengen uangnya dibelanjakan aja. Saya pikir di sini timingnya yang nggak tepat ya, karena masih suasana COVID orang ke sana. Yang penting sekarang saya pikir saatnya kita untuk berbenah gitu, betul kan? Terutama kawasan wisata ini, karena program yang berjalan yang bergerakkan ekonomi sekarang kan cuma wisata sama UKM itu seperti itu. Kalau saya ya saran saya seperti itulah. Kita nggak terlalu memikirkan hal yang besar, hal-hal yang kecil juga, dan kita perlu memberikan bukti seperti itu. Ya, saya pikir ya kedepannya akan lebih baik lah. Oke, makasih Bang. Ya. Hadirin sekalian, itulah bincang-bincang kita dengan tokoh seorang Malik Salim yang punya konsen kepada kepariwisataan dan pengembangan masyarakat. Gagasan pemikiran beliau sudah dituangkan. Jawab Balat adalah salah satu karya yang sangat bagi kami luar biasa. Dan karena itu perlu kita terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan kiprah dan peran serta akan semakin ditingkatkan. Terima kasih. Semoga bincang-bincang kami dengan beliau bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat daerah, dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Balat, ingat Sumbawa Barat. Ndak ke Balat, ndak keren.